Pirang Mas? Halaman 120. 120. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun tawi iki iku ana fasal. Laukila kalau diinformasikan, kalau dipublikasikan isinya ingkana lil kudratil hadisa asarun fil maqdur fahuwa syirkun khafiyun. Ingkana lamun ana lil maqduri ku kaduwe atau lil kudrati ya, lil kudrati kedue kudrat atau takdir al hadisati kang sifate anyar, artinya skill kemampuan manusia yang sifatnya baru. Opo asarun, ada pengaruh atau dampak atau labet fil makdur pada yang dikerjakan atau objek sasaran yang dituju. Bahwa mangka utawi kata-kata kemampuan baru yang muncul itu berpengaruh kuat terhadap objek, itu disebut iku syirkun khafiyun, merupakan syirik khafi. Contohnya gimana? Ya contohnya aktivitas kita, pekerjaan kita itu kan sifatnya baru. Kalau kita meyakini itu punya potensi kuat dalam mempengaruhi suatu objek, suatu kinerja tadi, maka ada potensi syirik khafi di dalamnya. Artinya tidak memurnikan bahwa kudrat ataupun skill kemampuan yang ada pada diri kita pun itu tetap ada campur tangan kuat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita menyandarkan sekalipun kita punya kinerja, kita punya skill, tapi skill yang kita kerjakan itu tidak punya dampak pengaruh apapun, dan kita meyakini pengaruh tetapnya yaitu Allah, baru tidak disebut syirik khafi. Tuh, maksudnya begitu. Wa illam yakun laha asarun, atau kita meyakini skill kemampuan kudroh kita punya asar, tidak punya asar totalitas, bahkan totalitas tidak punya asar sama sekali. Fahuwa, orang tersebut jabbarun, berarti orang Jabariyah. Awas ini loh, soalnya benangnya sangat tipis antara Qadariyah dengan Jabariyah. Artinya kalau orang Jabariyah itu betul-betul tidak punya skill sama sekali. Kita tidak punya nama untuk sebuah pekerjaan, semuanya Allah. Sehingga hal buruk, hal baik itu Allah semua. Jadi dibebankannya ke Allah semua. Bunggane Gusti Allah nakdiraken mekene. Kita tidak dalam bener, ya Gusti Gusti Allah. Nah itu orang Jabariyah begitu. Yuqalu innama yakunu syirkan. Kenapa yang pertama disebut syirik? Idza kana laha fit takhliq asarun, ketika ono laha iku kaduwe kudro fit takhliq dalam perwujudan suatu benda, opo asarun ada pengaruh kuat, itu yang jadi persoalan. Makanya disebut syirik khafi. Wa inna ma asaruha,
Aning pestine pengertian pengaruh dalam pekerjaan itu adalah fil kasbi, dalam urusan berusaha. Padahal wallahu ta'ala iku laisa ora ana sapa Allah, ora ana iku bikasibin. Dat yang langsung mengerjakan gitu loh. Ya memang skill itu Allah titipkan ke kita. Tapi kita yang berjalan. Nah itu baru yang benar. Bukan langsung Allah yang mengerjakan. Kalau kita langsung ini gaweane Gusti Allah, ya itu namanya orang-orang Qadariyah. Atau terlalu yakin betul bahwa semuanya ini Allah, kita tidak punya pekerjaan sama sekali, itu orang Jabariyah. Nah ahli sunnah itu tidak cenderung ke Qadariyah, tidak cenderung ke Jabariyah. Walau lam yakun laha asarun fil makdur, kalau memang tidak ditemukan laha untuk kudrat opo asarun dampak atau labet fil makdur dalam objek yang dikerjakan atau yang ditakdirkan, lazima maka mau tidak mau akan terjadi tetap opo ayakuna yento ono opo wujuduha wujudnya kudroh kaadamiha seperti tidak adanya kudroh. Andaikan dalam kudroh itu tidak punya pengaruh dalam makdur, berarti mau tidak mau kesimpulannya wujud kudroh dan tidak wujud kudroh sama saja kalau begitu. Bahwa utawi laulam yakun laha asarun idan, ketika lazima wujuduha kaadamiha, ketika ditetapkan wujud dan tidak wujudnya sama, iku disebut qadirun, suatu kinerja atau suatu skill, tapi bila kudrotin tanpa campur tangan Allah. Bahwa sebuah skill tanpa campur tangan Allah iku muhalun, tidak akan terjadi. Kan gitu. Ya sekalipun kita mengakui yen minuman ini bikinan siapa? Ya gaweane pabrik, ojo langsung ya gaweane Gusti Allah. Ya memang kalau ranah tauhid nanti ketika diurut partikelnya semuanya nanti kembali endingnya ke Allah. Tapi ketika dalam pertanyaan, dalam fisik materinya, ketika ditanya ini gawean mana? Ya ini produknya pabrik. Kan gitu. Nah, pabrik dikelola oleh manusia. Nah, manusia punya hati dan pikiran. Pikiran itu dikendalikan oleh kudroh dan irodah Allah. Nah itu akidah yang dikatakan benar seperti itu. Jangan langsung ini Allah, ini Allah. Kalau ranah tauhid oke. Kalau ranah tauhid oke. Itu persoalannya. Wa'lam, perlu diketahui anna man donna anallaha ta'ala anzalal kitabah wa arsala rasulah wa ammara wa naha wa wa'ada wa tawa'ada li ghairi qadirin mukhtarin wa huwa mukhtalul mizaj. Perlu diketahui bersama anaman, siapapun orang iku dona berkeyakinan. Anaman sedune wong dona iku berkeyakinan. Isi keyakinannya begini, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan kitab. Wa arsala rasulah, juga mengutus para utusan. Wa amaro, dan Allah perintah. Wa naha, Allah melarang. Wa wa'ada, dan Allah membikin janji. Wa tawa'ada, dan Allah mengancam kalau orang-orangnya ingkar janji. Semua yang Allah kerjakan itu li ghairi qadirin mukhtarin, kalau tidak dikerjakan dengan sifat kudro, kemampuan Allah, mukhtarin yang betul-betul terkonsep. Mukhtar tuh ya keinginannya Allah kan pasti terkonsep. Bahwa mangka utawi Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab, kok tidak dikonsep, ya mukhtalul mizaj, berarti kudroh Allah itu cacat. Ya kan? Ya artinya semua itu pasti. Yang namanya kudroh itu pelaksanaan program.
Kalau iroda itu programnya Allah. Ya, kudroh itu eksekusinya program. Jadi ada set plan-nya dulu. Seorang arsitek juga akan membuat suatu proyek, pasti ada gambarnya dulu, ada polanya dulu, digambar dulu, didesain dulu oleh para insinyurnya, ya kan? Nah, desain ataupun program itulah disebut iroda. Nah, kudroh itu disebut pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan program itu ya namanya kudroh. Makanya dalam ilmu tauhid disebut sifat kudroh itu ta'aluknya tanjizi hadis. Artinya sasarannya kudroh itu adalah eksekusi lapangan, gitu loh. Kaitannya dengan makhluk. Beda dengan sifat ilmu. Beda, kalau sifat ilmu itu suluhi qadim, ta'aluknya kaitannya lebih menyeluruh. Suluhi qadim itu kalau sifat ilmu atau sifat bako. Nah, kalau sifat kudroh ta'aluknya tanjizi hadis, artinya lulus dalam pelaksanaan eksekusi lapangan. Tuh, bisa dimaklumi ya, bisa dimengerti gambarannya seperti itu. Waqa'u fil jabri wal qadri. Oh, berarti bahwa muhtalul mizad wa yahtaju ila ilajin walisababi ikhtilafin nas. Kalau sudah dikatakan cacat kombinasi sifat kudrohnya Allah, berarti kalau sudah cacat yahtaju butuh ila ilajin untuk hal-hal yang bisa membenahi dari kecacatan itu. Dan juga walisabab ikhtilafin nas, karena ada faktor perbedaan ulama fil istidlal, dalam istimbat atau penggalian dalam masalah istidlal. Istidlal itu pengumpulan data yang akan dijadikan referensi hukum. Karena perbedaan ulama dalam masalah istidlal. Istidlal itu pengambilan sebuah hukum yang diambil dari Al-Quran, atau penggalian sumber-sumber hukum dari Al-Quran. Qabla fahmihi, sebelum dipahami oleh seseorang. Waqa'u, maka orang yang punya keyakinan begitu, dia akan terjerumus fil jabri, pada kelompok Jabariyah, wal qadri, dan kelompok Qadariyah. Li'anahum, kenapa mereka terjerumus pada kelompok Jabariyah dan Qadariyah? Li'anahum, karena mereka lam yufariku, tidak bisa membedakan baina qudratil khaliq, antara skill kemampuan Allah sang pencipta, al-qadimati, kang betul-betul punya karakter qadim, baina qudratil makhluk, di antara skillnya manusia atau skillnya makhluk. Itu yang jadi persoalan. Mereka tidak bisa membedakan kudrohnya makhluk dengan kudrohnya khaliq. Itu yang jadi perbedaan. Kalau kudrohnya makhluk itu tidak qadim, ya kan, tidak juga suci. Tapi kalau kudrohnya Allah itu pasti qadim dan suci. Kalau kudrohnya makhluk pasti hadis. Lawal farku, utai perbedaan bainahuma, di antara keduanya, antara kudrohnya makhluk dengan kudrohnya khaliq. Itu perbedaannya, anal kudrotal qadimah, bahwa yang disebut kudroh
Qadim dalam hal ini berarti skillnya Allah. Kinerja Gusti Allah itu qadimah. Iku mustaqilatun, kudrah Allah itu mandiri. Arti mandiri tidak bertendensi kepada siapapun dan tidak perlu contoh, tidak perlu gambar, tidak perlu bantuan. Itu namanya disebut kemampuan yang sifatnya mandiri. Mandiri dalam hal apa? Bil khalqi, dalam menciptakan suatu kerjaan. Kalau kita mengerjakan sesuatu butuh bantuan yang lain. Kemampuan kita butuh bantuan yang lain. Berarti kemampuan kita itu sifatnya baru datang karena hanya sebatas pinjaman. Kamu saya pinjam ini sebuah kemampuan. Hakikatnya nggak punya kemampuan karena dipinjami kemampuan sehingga manusia bisa disebut punya kudroh. Tapi kudrohnya beda dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawa anal kudrotal hadisa, adapun kudroh makhluk yang sifatnya baru iku mustaqilatun bil kasbi. Dia akan mandiri kalau difungsikan. Ada suatu skill tapi tidak bisa difungsikan. Ada nggak? Ada. Orang punya skill tapi skill itu tidak difungsikan. Nah, itu sifat kudroh hadisa begitu. Ada yang seperti itu. Juga wala madkhala laha fil khalqi. Kudrohnya makhluk itu tidak punya potensi untuk mandiri menciptakan sendiri, nggak punya. Pasti dia jiplak. Pasti dia jiplak. Jadi gaweane manusia iku lakas sing murni gawean dhewek. Pasti niru. Itu gaweane makhluk itu pasti niru. Tapi ari gaweane Gusti Allah ble niru. Cara kasarnya konsep gawe dewek, ya kan, pola bikin sendiri, juga semua dikerjakan secara mandiri tanpa bantuan siapapun dan tanpa intervensi pihak manapun. Itu bedanya seperti itu. La madkhala laha fil khalqi wadzulmi innama yungsabu ilal hadisa. Aning pestine dinisbatkan opo mau kudratul insan tuh ilal hadisati, sifatnya baru datang. Jadi bukan skill itu bukan keterampilan bawaan dari lahir, bukan. Itu sifatnya baru. Ya kan? Tidak ada orang punya skill itu warisan atau bawaan dari lahir, nggak ada. Sampean ahli ekonomi bawaan dari lahir nggak mungkin. Ya kan? Jadi yang namanya skill kemampuan seseorang itu bukan bawahan dari lahir. Artinya pasti baru. Sesuai dengan perjalanan hidupnya. Dilala Kang Umar sekolah jadi fakultas ekonomi ya jadi SE, sarjana ekonomi. Bukan berarti dari lahir Kang Umar ya bakal jadi SE gitu karena memang wis gowo skill sarjana ekonomi, enggak. Itu maksudnya. Wa amal qadimah, adapun kudro yang sifatnya qadim dalam hal ini milik Allah, iku famubra'atun anhu, betul-betul dibebaskan dari sifat hadisa. Tuh. Jadi kudrohnya Allah itu tidak tersentuh unsur yang baru datang. Betul-betul kudroh yang mandiri. Zatun muqaddirun, zat yang punya skill dalam dirinya, zat Allah itu sendiri. Kalau kita diberi skill namanya, bukan punya skill tapi diberi keterampilan skill. Siapa yang memberi? Yang memberi yang maha memberi skill, yaitu Al-Qadirul Hakiki huwallah, kan gitu. Seperti dalam firman Allah, innallaha la yadlimun nasa syai'an
walakinin nasu anfusahum yadlimun. Ini satu bukti bahwa sesungguhnya Allah iku la yudlimu, tidak pernah merampas, tidak pernah dolim an-nasa kepada siapapun, syai'in sedikit pun. Walakinin nas, hanya saja ulah manusia itu sendiri, anfusahum kepada dirinya sendiri, yadlimun yang berbuat zalim. Artinya dia merampas kebebasannya dia sendiri dengan berperilaku zalim, merampas hak orang lain, bahkan merampas hak dirinya sendiri. Itu manusia. Kenapa demikian? Karena ketika Allah dikatakan zalim gak sebanding. Zalim itu ketika sebanding, Pak. Artinya sebanding, kelasnya itu gak sebanding. Makhluk dengan kholik kan gak sebanding. Kelas bulu kalau ditarungakan karo kelas berat, ya ora sebanding. Kan gitu. Sehingga terjadi kedoliman lamunan dikumpulakan kok. Artinya manusia punya kudrat, Allah punya kudrat, ya kan? Terus dipadakaken, ya dolim. Nah, dalam hal ini Allah menciptakan ruang maisha. Maisha itu alam ikhtiaria. Nah, dari alam ikhtiaria itu ada dua opsi pilihan. Satu sisi baik, satu sisi buruk. Nah, Allah selipkan keterampilan pada manusia berupa akal dan aksesoris yang lainnya untuk membaca alam ikhtiar itu. Nah, makanya jelas Allah tidak dolim. Yang sudah saya sajikan nih, dua opsi ini nih. Baik juga kamu tahu, jelek juga kamu tahu, sebab saya kasih modal akal. Akal kan fungsinya untuk menghakimi mana yang baik, mana yang buruk. Kan gitu. Seperti itu. Makanya tidak dolim. Nah, ketika manusia berbuat salah, dia berarti milih opsi yang salah. Wong Allah sudah jelaskan, sudah gambarkan, sudah dikasih tahu dengan jelas bahwa alam ikhtiaria itu ada, kan gitu. Dan manusia bisa menilainya karena punya perangkat yang untuk mengakses penilaian itu. Beda dengan binatang, nggak punya akses untuk menilai penilaian antara baik buruk. Itu perbedaannya. Makanya di situ Allah tidak dolim. Manusia itu sendirilah yang mendolimi dirinya sendiri. Wis dikei pilihan jelas, dikasih modal jelas, dikasih keterampilan skill jelas. Kok pilih yang salah? Ya kan? Nah, ini yang terjadi seperti itu. Makanya Allah nggak dolim. Faslun bainal farqu, faslun al farqu bainal ilmi wal ma'rifat. Tema ini adalah untuk mengurai perbedaan antara teks ilmu dan teks. Contoh wa ammal ma'rifatu, adapun pengertian ma'rifat, fahya iku nafsul kurbi. Jadi pengertian ma'rifat itu identik dengan dekatnya rasa. Tuh. Rasa kita dekat sekali merasakan Allah. Nah, itu namanya ma'rifat. Kalau rasa kita bisa merasakan kehadiran Allah, lah itulah hakikat ma'rifat. Jadi ma'rifat itu akan dicapai dengan 3 fase. 1, iman. Siapapun orang yang namanya iman itu percaya Gusti Allah ana. Kan kok sih? Itu iman ranahnya. Wong percaya, anane Gusti Allah ke percaya. Iman disebut. Akan tetapi ketika tidak digodok dengan ilmu untuk menjadi sebuah iman, ampiang, hambar. Tuh. Karena maknanya iman itu yakin. Ketika dikejar pertanyaan, apakah Anda yakin dengan sesuatu yang belum Anda pahami? Otomatis jawabannya, ya enggak. Yakin itu muncul setelahnya dipahami. Paham betul baru muncul yakin. Makanya penggodogan iman itu adanya di ruang ilmu.
Tuh. Setelah iman digodok dengan ilmu, baru setelah itu digodok lagi ilmu sampai menjadi rasa. Nah, itu baru disebut nafsul qurbi. Karena dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat dengan fisik, tapi dekatnya bil fahmi. Tuh. Jadi kita dekat dengan Allah itu bukan dekat dengan seperti hanya fisik dengan fisik, bukan, tapi dekatnya itu bil fahmi, maka disebut minal muqarrabin, artinya kedekatan rasa dengan sang pencipta rasa. Nah, tinggal sejauh mana rasa kita bisa merasakan Allah zat yang memberi rasa kepada kita, itu maknanya makrifat. Dan nggak mungkin kita punya rasa sampai merasakan zat yang maha memberi rasa kalau tidak digodok dengan 3 fase tadi. Tuh, yakin dulu Allah ada. Setelah yakin baru digodok dengan pemahaman. Tuh. Setelah paham baru digodok lagi dengan sebuah rasa. Nah, rasa ini ketemu nggak? Rasa itu bisa merasakan Allah zat yang memberi rasa, berarti nyambung kan, ngoten lah. Wis kaya sampean lah. Tuh, ari obrolannya nyambung karo kang disenengi ku enak. Ya beli. Nah, cocok coy. Lah ini itu maknanya makrifat, itu ada satu frekuensi bahasanya, satu frekuensi, satu gelombang. Rasa itu bisa merasakan Allah zat yang memberi rasa. Nah itu angel temen ya, ya aja digawe angel, dipahami baik dikit. Paham dipahami, kok direnungi, ya beli. Iman, sak ndure iman iku ilmu, sak ndure ilmu iku rasa. Nah, dari 3 komponen itu baru disebut partikel iman hakiki, tahu yang nyata, tapi paham betul kenyataannya. Karena yang betul-betul kenyataan yang nyata itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah nggak ada yang nyata, Pak. Nah, makanya kita tuh hanya dititipi rasa. Lah rasa itu supaya nyambung dengan sang pemberi rasa. Seperti itu sebenarnya bahasa makrifat tuh. Sama dengan para wali-wali dulu ngaji roso, ngaji rasa tuh yang begitu. Karena orang dulu hatinya banyak yang lembut, pikirannya ora kaken mumet, sehingga dengan sedikit sentuhan mereka rasanya langsung dalam. Wong zaman ki dicontohaken ngalor ngidul ngetan ngulon beli paham-paham. Saking kebeke materi dunia ning otake ku. Ini kebek. Sing diubek-ubek bayangan bae. Ya boleh kecandak-candak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Bisa dipahami ya. Ini dari teks makrifat dulu. Tuh. Dan inilah yang disebut Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan kitab, Allah memberi akal. Tujuannya cuma satu, aku kepengen dikenal. Kenali aku dalam rasamu. Sejauh mana rasa kita kesentuh dengan sang pencipta rasa. Sekonon bah sederhana. Wong jangan banget sih. Kudune langsung paham. Itu maknanya disebut nafsul qurbi. Tuh, hakikat makna dekat secara pemahaman, maksudnya gitu. Makrifat itu dekat secara pemahaman garis miring. Tuh. Merasakan zat yang memberi rasa. Jadi rasanya kita itu disambungkan dengan sang pemilik rasa. Lah itu disebut nafsul qurbi. Hakikat faham, maksudnya gitu. Kalau di istilah ditranslate bahasanya boleh dimaknai hakikat faham. Karena dekatnya kita kepada Allah itu bil fahmi, bukan bil jasad, bukan bil waktu, bukan bil tempat ya,
tapi bil fahmi. Tuh. Wama utawi wahwa ma akhoda al qalbu wa asarofi asaron yuksiru fil jawarih. Nah ini makrifat itu sesuatu akhoda al qalbu yang pikiran itu bisa menangkap, bisa mengcover, bisa merasakan hati itu, pikiran itu, wa asaro, dan bisa memberi dampak, bisa memberi pengaruh, asaron dengan pengaruh yang kuat. Ya rasakan kuat, pengaruhnya nggak mungkin lemah. Kalau orang sudah bisa merasakan dengan rasa, nggak akan hilang, Pak. Jebule rasanya enak, ya boleh hilang. Jebule rasanya enak, boleh hilang. Karena rasa sesuatu yang nyata dan tidak akan pernah didustakan kalau rasa tuh. Sehingga apa? Rasa itu yuksiru bisa mempengaruhi, bisa menjalar fil jawarih ke seluruh tubuh. Nah, di situ letaknya rasa. Rasa adanya di dalam, bukan di luar. Tuh. Kalau luar itu hanya dampak sebenarnya. Makanya yang dikejar itu ketika kita sampai pada punya rasa, rasa itu supaya nyambung dengan sang pencipta rasa. Tuh, supaya rasanya nggak hilang. Tuh. Kalau kita punya rasa tapi belum paham dengan yang memberi rasa, ya akan hilang rasanya yang ada dalam diri kita. Karena belum nyambung, karena belum paham. Betul kan seperti itu. Maksudnya gambarannya itulah hakikat makrifat. Secara teks pengertian definisinya dulu. Tuh, adapun gelombang rasa nantinya setelah dikembangkan nggak bisa dideteksi, Pak. Satu sama lain akan beda rasanya. Tuh. Artinya ruang pribadi rasa hati sampean Kang Us, karo ruang rasa hati kula ble pada. Iya kan? Dan tidak akan ada yang tahu. Tuh. Istilah ruang rahasia yang sangat pribadi. Taruhlah privasi nih Kang Us belum bakal mungkin saya tahu kan gitu. Nah, itu rasa itu betul-betul nyambung dengan sang pemberi rasa. Itulah pengertian hakikat makrifat dalam sebuah teks pengertian makrifat. Titik ya. Sampai dari dalam robos ke seluruh fisik. Itu namanya pengertian makrifat. Lafal ilmu, adapun lafad ilmu, ini kita bicara dohir dulu aja. Teks ilmu, pengertian ilmu adalah karu'yatin nar masalan. Kita melihat api, kita paham langsung, tek, panas, kan ngonon. Belum mungkin api, adem kayak kulkas, belum mungkin. Tek, langsung ngerti api panas. Jadi artinya ilmu itu bisa membaca karakternya api gitu loh. Nah, namanya ilmu, itu disebut ilmu. Lawal ma'rifat utawi pengertian makrifat kastila ibiha, seperti apa namanya? Apa bahasa kastila itu seperti apa ya? Apa bahasa bergolaknya api itu namanya istilah. Jadi kalau makrifat itu kaitannya pada apa namanya gelombang panasnya itu kan bergejolak dan sesuai dengan apinya. Ya artinya api kan tergantung. Lamun api metune sing geni kang dari gas otomatis beda dengan geni kang metu sing kayu kan konon. Lah untuk mendeteksi gelombang api yang seperti itu disebut makrifat. Kalau ilmu hanya sebatas ini api panas itu aja. Tapi makrifat itu lebih lembut lagi. Sama-sama api
tapi daya bakarnya beda-beda kan gitu, maksudnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui frekuensi volume gaya pembakarannya, itulah disebut makrifat. Artinya kalau ilmu itu masih agak wadak, tahu geni, oh panas. Tapi kalau makrifat itu lebih lembut. Sama-sama panas tapi bisa mengetahui ukurannya, gitu loh. Ukuran kapasitas panasnya, ini api dari mana? Tuh. Apakah ini api dari sumber gas? Apa ini api dari kayu? Atau ini api dari apa? Nanti jelas bisa dibedakan nantinya. Itu namanya makrifat. Lawal ma'rifatu fil lughat, utawi pengertian makna teks makrifat dalam sebuah bahasa iku al ilmu. Kalau secara linguistik bahasa, antara makrifat dengan ilmu sama. Tuh. Mengerti maknanya, faham. Jadi makrifat itu sederhananya secara umum faham. Makanya kenapa kita disuruh makrifat kepada Allah, maksudnya suruh faham Allah, gitu loh. Fahamnya yang sampai menjadi rasa. Maksudnya itu. Nah, kalau sampai faham menjadi rasa, itu akan dalam sentuhannya, gitu loh. Lamun wong demen kok jero, tuh cocoknya sampai tekuni jero ati, waduh, resep cah, ngono lho. Semedep rasanya. Jadi bahasa lamun bahasa kamu itu kok, lamun wadon kok metu inner beauty nih, ya bahasa kamu sih. Jadi kecantikan dari dalam, bukan dari fisik aja. Metu inner beauty-nya, aurai, metu gondone lamun anu kok. Metu sawabe apalagi lah. Lamun keres metu pamore konon, maksudnya sih bahasa makrifatku secara bahasa ya paham secara umum dulu. Nah, nanti tingkat pemahaman itu akan beda-beda sesuai dengan sejauh mana tuh cara penggalian pengertian makrifat itu. Wa utai makrifat dalam bahasa adalah paham. Alladzi layak balu asyak. Makrifat itu adalah sesuatu yang dipahami, yang dari kepahaman itu tidak akan masuk potensi ragu. Itu namanya makrifat. Fil urfi, dalam istilah tradisi. Tuh, secara tradisi orang paham dan tidak pernah bimbang, berarti orang itu makrifat. Ake pak wong paham terus bimbang ku. Sampean paham boten kali Gusul? Paham. Tapi ketika sejauh mana Anda mengenal Allah, memahami Allah, ya berarti belum makrifat. Belum paham berarti. Karena apa? Rasae durung ketemu karo sing gawe rasa. Cara kasar ngomong, lamunan wong curhat kok beli nyambung. Nah, sekonon mbak sederhana. Tapi lamun rasai nyambung dengan sang pemberi rasa, berarti dia makrifat billah. Sederhana. Tuh, sekonon mbak masa ajo-ajo. Wafil urfi dalam istilah ahli bahasa urf ya, iku ismun li alamin, merupakan sebuah nama daripada ismun li ilmin, nama isim alam taqaddamahu nukrotun, isim alam yang diawali dengan bahasa umum. Tuh. Artinya sebuah nama pemahaman yang pemahaman itu diawali dengan sifat yang umum dulu. Itu dalam bahasa uruf ya. Lawafi ibarati sufiyah beda lagi. Ketika bahasa makrifat ditinjau dari teks lokal bahasanya nih, secara original orang-orang Arab biasa, ya maknanya itu sebuah nama untuk pemahaman yang pemahamannya itu didahului oleh nakroh. Nakroh itu sifatnya umum dulu. Yang penting angger paham disebut makrifat. Itu bahasa umum dulu, bahasa datar. Nah, tapi wafil istilah ibaratus sufiyah,
golongan ahlus sufa atau golongan para aulia, al-ma'rifat adalah huwa iku al-ilmu, sebuah pemahaman yang lembut, alladzi la yaqbalu asyakka, yang tidak akan berpotensi ragu. Tuh. Itu makrifat, itu sebuah pemahaman sampai pemahaman itu menjadi rasa, sehingga rasa itu tidak akan mungkin disusupi oleh keraguan-raguan. Wis kaya wong demen tuh blek-blek ben. Wis pokoke lawan beli karo kan beli. No, kan konon. Karena apa? Wis neresep ning rasa iku. No. Ning cocoge, ning nyamane, ya beli. No. Hakul yakin. Nah, itu bahasanya bahasa ahlu sufiyah, tidak akan berpotensi ragu sama sekali. Idza kana al maklum zatullah, ketika yang dipahami objeknya adalah eksistensi zat Allah. Itu loh. Wasifatihi, dan sifat-sifat Allah. Tuh. Jadi kalau kita ya paham bahwa Gusti Allah iku ana, tapi rasanya boleh ketemu. Paham dan yakin Gusti Allah ana, tapi boleh ketemu ning rasanya. Boleh nyambung karo kang gawe rasa. Maka ya sulit untuk menemukan pengertian makrifat dalam istilah sufiyah. Kalau begitu potensinya. Fa'in kila, kalau ada satu pendapat ma ma'rifatud dat wa ma ma'rifatus sifat. Kalau ada pertanyaan nih, kalau Anda belum paham, akhirnya diajukan suatu pertanyaan. Apa sih pemahaman atau pengertian dat itu, dan apa pula pengertian dan pemahaman tentang sifat? Yuqalu, dijawab, ma'rifatud dat ayya'lama annallaha maujudun wahidun fardun wa zatun wa syai'un azimun qaimun binafsih la yushbihuhu syai'un. Sehingga jawabannya ketika ditanya bagaimana memahami zat Allah, jawabannya adalah kita harus memahami satu, Allah maujud, wahidun satu, fardun ya maknanya satu, tapi satu bukan dalam kategori tanda kutip bilangan ya. Jadi satunya Allah itu tidak terbagi-bagi, tidak menerima juz-juz, tidak tersusun dari susunan. Satunya itu bukan bilangan dan bukan tersusun dari sebuah partikel, itu namanya fardun. Wadatun, bisa jadi kita paham suatu zat, wasyai'un, dan sesuatu yang hakiki, azimun, yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, qaimun binafsi, dan keberadaan zat itu berdiri sendiri, tidak didirikan oleh siapapun dan tidak dibantu oleh siapapun. Itu dulu yang kita ambil pengertian ketika kita belajar memahami tentang zat Allah. Nah, karakter zat itu la yushbihuhu syai'un, tidak akan mungkin disamai oleh siapapun dan apapun. Itu artinya selain Allah tidak akan mungkin bisa menyamai Allah. Kan gitu. Artinya Allah tidak akan pernah sama dengan siapapun dan dengan apapun. Itu pengertiannya seperti itu. La wa amma ma'rifatus sifat, adapun memahami tentang sifat-sifat Allah, jawabannya anta'rifa. Fa anta'rifa anallaha ta'ala hayyun alimun qadirun sami'un basirun ila ghairi dalik. Kalau bertanya tentang pemahaman sifat-sifat Allah, kita harus paham Allah itu maha hidup. Zat Allah itu hidup. Zat Allah itu alim. Zat Allah itu qadir. Zat Allah itu sami'. Zat Allah itu basir. Dan lain sebagainya. Disebut aqaid 50 atau sifat
wajib 20 jare bahasa Aqidatul Awam dan lain sebagainya, bolehlah istilah itu minas sifat, dari seluruh sifat-sifat Allah. Itu yang perlu dipahami tentang pengertian sifat. Fa'in kila, kalau Anda belum paham terus bertanya. Maknanya fa'in kila tuh kalau Anda belum paham terus bertanya. Pertanyaan begini, masyirul ma'rifat, kalau begitu rahasia makrifat itu bagaimana? Apa sih pengertian sir? Sir itu suatu pemahaman yang tidak umum dipahami, itu namanya sir. Sebuah pemahaman yang tidak umum dipahami, itu namanya sir. Iya, bisa jadi tersirat. Bisa jadi itu tersurat tapi tidak bisa dipahami padahal tersurat. Saking ora pahami. Nah, namanya jadinya sir, itu pengertian sir. Apa sih rahasianya? Makrifat itu boleh dikatakan apa sih? Ruhnya makrifat itu apa? Eksistensi makrifat itu apa? Yuqalu dikatakan sirruha, sirnya makrifat, waruhuha. Nah, ini eksistensi teks makrifat itu sendiri adalah at-tauhid. Apa itu at-tauhid? Tauhid itu kita merasakan kehadiran Allah totalitas. Berarti kitanya yang merasa nggak ada, Pak. Kalau kita merasakan hadirnya Allah terus kitanya masih merasa ada, ya berarti belum sirul makrifat. Sederhananya, kalau kita belum fana secara totalitas, nggak akan merasakan eksistensi wahdatullah, ahadullah, nggak akan pernah kita rasakan. Tuh. Nah, caranya pengen sirna, pengen fana gimana? Fana dalam sudut pemahaman, maksudnya gitu. Duduk berarti kongon awaknya dipateni terus ngumpet nih gunung terus aja konangan uang duduk mekoten. Maksudnya sirna dalam pemahaman diupayakan ketika kita memahami kehadiran Allah. Artinya kita nih yakin Allah ada. Nah, dari pemahaman kita yakin Allah ada, kita belajar meyakini, oh berarti nek Gusti Allah ana berarti kula iki mboten enten. Nah, wis mengkoten mawon, sederhana. Lah engkau enak merasakan keberadaan tauhid kepada Allah, di situ letaknya. Ya iya jelas. Karena itu memang tujuannya memang seperti itu. Visi misi yang dibawa oleh Nabi, oleh para Rasul, kitab diturunkan, akal dibuat, memang tujuannya itu. Untuk memahami sifat af'al dan zat Allah. Artinya betul-betul ruhnya makrifat adalah tauhid. Berarti seseorang kalau sudah fana, dan fana itu merasakan hanya kehadiran Allah dalam pemahamannya, ya berarti dia sudah bertauhid. Seperti tadi tuh gambarannya tuh, kita yakin Allah itu ada, kan iman disebut ya. Setelah kita yakin Allah ada, kita godok dengan pemahaman. Memahami Allah digodok. Setelah memahami Allah itu ada, kita memahami tentang rasa. Supaya yakin keberadaan Allah setelah dipahami dengan matang, jadi sebuah rasa. Kalau boleh saya sederhanakan istilah, jadi intuisi perasaan yang lembut. Artinya merasakan Allah tuh betul-betul kesentuh ning ati kang paling jero. Lamun wong eling kok eling temenan. Lamun wong sadar kok sadare sadar temenan. Total sadare. Lah itu baru disebut rohnya makrifat. Eksistensi makrifat itu seperti itu. Bukan dudu weru jelekenake Gusti Allah, dudu. Kita paham dengan Allah dan kita pahami kalau kita memahami Allah,
kita harus memahami kitanya nggak ada, gitu aja sederhananya. Simple kok. Tuh. Karena dekatnya kita itu dengan Allah bil fahmi, bukan dekat dengan materi waktu, bukan dekat dengan tempat, bukan. Karena Allah tidak terkena ruang dan dimensi waktu. Sementara kita itu punya ruang, Pak, punya waktu. Nah, pengen kedekatan kita dengan Allah, dekatnya bil fahmi. Secara paham aja, itu maksudnya. Dipahami, ketika memahami Allah ada, berarti sisi lain kita harus merasakan, memahami juga. Wah, berarti nek Gusti Allah kudu ada dalam rasa kita, berarti kitanya egonya harus dibuang. Ya berarti sayanya yang nggak ada kalau begitu. Ya iya. Kalau kitanya masih merasa ada, Allah kok ada, ya berarti namanya isyrok dong. Padahal kan la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Kullu ma siwallah batilun. Kan jelas ayatnya. Itu maksudnya pemurnian tauhid seperti itu disebut makrifat. Ruhnya makrifat seperti itu. Sirul makrifat atau ruhnya makrifat adalah at-tauhid. Wadzalika, gambaran tauhid atau gambaran sirul makrifat. Bi antanazzaha, kita meyakini, kita merasakan bahwa sifat hidupnya Allah itu betul-betul suci. Tidak ditopang oleh apapun dan siapapun. Nah, kalau hidupnya kita kan ditopang, Pak. Kita bisa nih urip, bisa nih melaku, bisa nih katon jelegenek nih ditopang. Dari mulai fisik maupun pikiran ditopang. Pikiran bisa nih urip dibimbing karo ilmu. Yang bimbing ilmu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu juga dari para nabi, kan gitu. Ya, seperti itu gambaran bimbingan rohani. Bimbingan jasad jelas, orang tua kita, yaitu saudara, teman dan sebagainya, lingkungan, itu bimbingan jasad. Artinya gambarannya seperti itu. Nah, Allah, hidup sifat hayatnya Allah itu betul-betul suci. Dibersihkan dari potensi apapun. Juga wa ilmuhu, ilmunya Allah munazzahun dari apapun. Wa kudratuhu, sifat kudrohnya Allah juga dibersihkan, disucikan. Artinya tidak akan ada campur tangan siapapun dan apapun. Kalau skill kita, kemampuan kita, oh campur tangannya wong, Pak. Campur tangannya wong. Wa iradatuhu, iradahnya Allah juga munazzahun. Wa sam'uhu, pendengarannya Allah juga munazzahun. Artinya munazzahun, pendengarannya Allah tidak menggunakan daun telinga. Kalau kita masih menggunakan daun telinga. Pandangannya Allah nggak menggunakan mata fisik, kan gitu. Wa basaruhu, dan penglihatannya Allah, wa kalamuhu, dan kalamnya Allah. Allah dibersihkan anit tasbih, dari apapun yang sifatnya kesamaan. Nggak akan ada yang sama dengan sifat-sifat Allah, siapapun dan apapun. Itulah hebatnya karakter Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak akan sama, tidak akan serupa bisifatil khalqi, dengan sifat-sifat makhluk. Ya manusia ketika ada yang alim, ya tidak akan sama alimnya manusia dengan alimnya Allah, kan gitu. Manusia punya sifat melihat. Sifat melihatnya manusia tidak akan sama dengan sifat melihatnya Gusti Allah, kan ngoten. Itu aja pemahamannya seperti itu. Makanya dalam ayat laisa kamislihi syai'un, tidak akan mungkin bisa menyamai Allah apapun. Fa'in kila, kalau masih belum paham, terus kamu tanya lagi. Fa'in kila tuh, ma alamatul ma'rifat. Tadi kan apa sirnya makrifat? Apa definisinya makrifat? Ini pertanyaan kedua. Apa indikasinya orang itu makrifat? Tuh. Ciri-ciri apa, alamatnya apa, tengerea di, tanda-tandai endi wong iku bisa dikategorikan makrifat.
Dijawab kola, jawabannya begini. Yukolu, jawabannya hayatul qalb ma'allah. Tuh. Apa itu hayatul qalb? Tuh. Rasanya nyambung karo kang gawe rasa. Wis konon bae di makna translate-nya. Kita punya rasa tapi nyambung dengan sang pencipta rasa. Wis konon bae. Berarti semua yang muaranya kita bisa kita rasakan, mampukah itulah eksistensi penuh rasa Allah. Gitu. Semua orangnya tidak akan putus dengan Allah. Tidak akan putus. Tuh. Karena yang bisa merasakan itu kan jiwa, Pak. Kalau fisik hanya lewat, hanya ngasih tahu aja sriling manis, sriling pahit. Iya toh. Nyatanya begitu wis lewat ilat kan hilang dia. Nah, itu yang dikejar itu rasa itu dipertahankan bahwa klebat manis itu sifatun min sifatillah. Klebat pahit sifatun min sifatillah. Itu menjadi karakter dalam rasa diri kita. Lah, baru disebut ciri-ciri orang itu makrifat billah. Yang tahu siapa? Yang tahu yang mencicipi rasa itu. Orang lain nggak akan tahu. Nah, makanya dikembangkan intuisi perasaan lembut kita, dikembangkan. Itu cara pembelajarannya begitu. Cara sederhananya kita belajar ngelembutakan rasa ing dalam jiwa. Itu namanya ciri-ciri makrifat, hayatul qalb ma'allah. Jadi betul-betul dia itu merasakan sesuatu itu Allah semuanya. Aten-atene ki urip. Sensitif banget jiwanya tuh. Tapi sensitifnya bukan kemana-mana larinya. Allah. Itu loh. Bahasa lain mungkin bahasa orang Jawa ada istilah manunggaling kaula Gusti, ada istilah wusul, ada istilah musyahada, ada istilah mukasyafah. Itu sih hanya perbedaan teks. Tapi intinya adalah sebuah rasa yang ada dalam jiwa mampu merasakan sang pencipta rasa. Sehingga aplikasi rasa yang masuk dalam rasa kita itu itulah rasa Allah, kan gitu. Itu namanya makrifat. Hidup dia. Sehingga auha, contohnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, atadri ma makrifati. Hai Daud, kamu tahu nggak apa sih ciri-cirinya orang makrifat kepadaku, kata Allah kepada Nabi Daud. Ini kan pembelajaran. Jadi makrifat karena intinya seperti itu. Jadi menggunakan istilah makrifat jangan serem. Waduh, kunci ilmu wali gedean makrifat. Paham makna sederhana umum aja dulu. Makrifat disederhanakan. Makrifat bila itu kita terbuka, rasanya paham dengan apa yang kita rasakan. Itu aja sederhananya dulu. Nah, ini Nabi Daud diberi satu pembelajaran oleh Allah. Ya Daud, atadri ma ma'rifati, kamu tahu nggak ciri-ciri orang makrifat kepadaku? Ciri-ciri orang itu paham dengan aku, kata Allah. Ciri-ciri orang yang nyambung dengan aku, kata Allah kepada Nabi Daud. Faqala Nabi Daud menjawab, lah boten Gusti, kula boten ngertos ciri-ciri wongku kenal kali panjenengan. Jawab Nabi Daud, boten ngertos. Qala, jawab sapa Allah, hayatul qalb fi musyahadati. Setiap sentuhan rasa dalam dirinya hanya merasakan Allah. Tuh. Merasakan Allah segitu aja lah. Karena rasa itu sesuatu yang nyata yang tidak bisa didustakan. Tuh. Jujur boleh jadi.
banyak orang yang paham barang nyata tapi tidak paham kenyataannya. Ini kan dia paham sesuatu yang nyata tapi paham betul kenyataannya. Itu loh. Ya kayak mau kayak. Jadi kita punya rasa, kita punya paham bahwa Allah itu ada dan keberadaan Allah itu betul-betul dalam rasa diri kita. Itu maknanya ciri-ciri makrifat kepada Allah. Hidup jiwanya tuh boleh bahasanya peka intuisi perasaannya. Sehingga orang seperti itu nanti diistilahkan oleh paranormal, wah ahli terawangan. Ya, padahal bukan tukang terawang. Artinya saking pekanya mampu membaca gejala alam. Bahasa seperti itu. Mampu membaca kode-kode alam. Itu saking pekanya. Karena alam ini kan betul-betul sunnatullah. Betul-betul ada kudroh dan iroda Allah di balik semua ini. Makanya Allahun nurus samawati wal ard. Artinya mengenali Allah itu lewat alam semesta ini. Ketika kita paham alam semesta sesuai dengan sunnatullahnya, berarti kita paham karakter Allah di dalamnya. Sebab likulli syai'in Allah maujudun fihi. Jangan jauh-jauh di hati kita. Termasuk kan syai'in ini. Kita kan makhluk. Baik jasad dan waruhan kita ini makhluk. Nah, mampukah jiwa kita merasakan, faham keberadaan Allah dalam diri kita? Tegese ngomong, rasanya kayak nyambung karo kang gawe rasa. Karena preben, ya enak. Yang sebuah rasa ketemu karo kang gawe rasa, ya luar biasa enak teh. Kan kono nih, klimaknya mendhuwur belum mengisor, kono lamun anu kok. Makanya lamun anu kok ilmune urip. Ari klimaknya mengisor si lempo Kang, pegel. Teklok, semboyongan, tapi hari klimaknya dhuwur, dia nambah lempo, nambah ketagihan. Ono hayatul qalb fi musyahadati. Hidup jiwanya, hidup intuisi perasaannya dalam rasaku, kata Allah. Tuh, artinya rasanya dia nyambung dengan yang menciptakan rasa. Tuh. Sehingga pendengaran kita merasakan Allah dat yang memberi pendengaran kepada kita. Penglihatan kita difokuskan bisa melihat Allah yang memberi penglihatan. Dalam pemahaman maksudnya loh. Jadi semua yang ada dalam diri kita itu bermuara. Semuanya polanya ini pasti akan ke Allah semua. Nah, itu dijadikan sebuah rasa, baru disebut tanda-tandanya orang itu makrifat billah. Fa'in kilak, masih belum paham lagi, kamu tanya lagi. Wa fi ayyi maqamin tasihul ma'rifatul haqiqah. Kalau begitu level mana? Kelas apa? Sehingga legalitas makrifat secara hakikat itu bisa disematkan. Ini kan pertanyaan. Level mana legalitas makrifat hakikat itu disematkan pada seseorang? Ini kan pertanyaan tingkat tinggi semua ini pertanyaannya. Tuh. Jadi keabsahan orang itu bisa memiliki pemahaman yang betul-betul hakikat itu seperti apa? Yuqalu dijawab. Fi maqami ru'ya wal musyahadah bisiril qalb. Maksudnya gimana? Level penglihatan, awas loh. Ketika kita berbicara penglihatan dalam hal teks-teks tasawuf, maksudnya level penglihatan dalam sudut pandang pikiran,
dalam sudut pandang hati. Karena hati itu bisa melihat, Pak. Bisa mendengar. Penglihatan hati lebih tajam daripada penglihatan mata. Buktinya mana? Mata terpejam bisa katon kang diinginaken, kang dibayangaken kok. Bagian wonge adu kan katon bisa ngarep kok. Karena kekuatan dengan daya imajinasi pandangan hati. Makanya di situ makom itu akan sah dikatakan makrifat hakikatnya fi makomi ru'ya wal musyahada, pandangan hatinya tepat, kelembutan rasanya tepat. Tepat di mana? Bisiril qalb, dari kedalaman jiwa yang paling dalam. Apa maknanya kedalaman jiwa yang paling dalam? Wis tege sampean ku suara kebenaran, wis bahasa konon bae aja ngalangel. Jadi tege sampean itu suara kebenaran. Tuh. Kalau memang suara kebenaran, tapi dicek dulu dengan akal. Cukutan kan, tapi tidak kan wong ya aja tetap berontak. Berarti lamatul malik, satu lamatul setan, satu kubu sebelah, satu dari unsur Allah, kan gitu. Artinya itu betul-betul bisiril qalb, dari kedalaman jiwa yang paling dalam. Ini ruangnya bukan ruang dimensi waktu, ini sudah tidak ada istilah ruang dan dimensi waktu. Jadi kita merasakan itu rasanya tidak berada dalam sebuah dimensi ruang dan waktu. Jadi kita itu betul-betul kesetrum totalitas secara kasar ngomong. Kalau bisiril qalb tuh lawan bahasa yang ngomong ketumplek-blek, yang ada hanya dia dan dia. Makanya dalam konsep ahlu torekot ano kang wiridane hu, tapi hu-nya yang diilmuni, Pak. Ari hu diilmuni lambene bae sing hu Pak. King si hu di hati, hu-nya itu dianya dalam rasa. Tuh. Kalau jamiyah torekot hu-nya di mulut. Boro-boro tekaning hati, boro-boro tekaning roh. Nah, ini bedanya zikir filisan. Jadi kalau lisannya itu berzikir, hati menutup, Pak. Apalagi roh menutup. Tapi kalau zikir qalb, lisan mengunci. Tuh, bedanya begitu. Kalau masih zikir lisan, nanti hati mengunci. Kalau zikir hati, lisan yang terkunci. Kalau sampai bisa zikrul roh, artinya eksistensi jiwa kita, roh kita yang bisa berzikir, berarti lisan qalb nutup semua, Pak. Jadi apa? Dawamus sukut. Anane mau bleger kalau bleger, Pak. Artinya wis blek kepengen mengkanan, blek kepengen mengkenen, wis ora ono rasa. Karena apa? Roh kita itu adalah sebuah rasa, wis ketemu dengan sing gawe rasa. Namanya dzikrur ruh. Maka dzikrur ruh itulah disebut makom makrifat secara hakikat. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Nggak usah melihat orang, kita aja dulu. Ini yang digarap itu kita pribadi masing-masing, bukan kau ndeleng wong dia kang makrifat hakikat. Jangan, Pak, nanti akhirnya menjas orang salah semua kalau begitu. Jangan, ini ranahnya untuk pribadi kita. Kulalan sampeanku wis durung ya, kula tekaning paham Gusti Allah rasa iki wis kanggo dewek bae. Beli perlu ndeleng wong kan makrifat beli ya, beli perlu engko itu tukaran timbul fitnah tuh. Jadi ranah ini, objeknya kajian ini tuh mengklener jiwa kita masing-masing. Tuh. Karena jiwa kita itu, Pak, tidak beranak, tidak beristri, tidak berketurunan. Tuh. Ya enggak bernasab. Tuh. Makanya nasab jiwa kita itu hanya nasabnya ilmu. Yang ilmu itu nyambung sifatun min sifatillah.
Jadi an-nasab al-fahmu kata Imam Al-Bukhari. Jadi sebenarnya nasab ilmu itu bahteranya, luas sudut pandangnya adalah pemahaman. Sejauh mana Anda paham dengan Allah. Paham ketika Anda punya penglihatan, penglihat Anda betul-betul merasakan Dat yang maha melihat. Ketika kita punya pendengaran, mampu merasakan Allah Dat yang memberi pendengaran. Jadi krunguwe ati ki nyambung karo kang gawe ngrunguwe konon maksudnya. No, enak. Demen uang tapi nyata kang didemenane. Ternyambung. Anak Pak demen tapi beli nyambung. Iya kan? Demen dewek berarti kepedean. Ake wong Islam kan kepedean. Tuh, kenal karo Gusti Allah ngakui tapi kepedean, Pak. Tuh. Ini yang terjadi seperti itu. Pada baru lewat toli ngelirik titik bahkan demen gitu. Belum tentu. Atau mesem atau gemuy barangkali lucu atau karena menghargai kan konon lah. Kita harus sportif kan penilaian. Jangan langsung di cut. Wah, temen kita jangan. Kan begitu. Itu pengertiannya seperti itu, gambaran level atau legalitas makrifat hakikat itu ya seperti itu. Tidak jauh dari terminologi saya yang pertama. Iman harus digodok dengan ilmu karena tidak mungkin suatu keyakinan terbangun kalau tidak ada kepahaman. Ilmu itu pemahaman, dibangun dulu pahamnya yang luas sehingga menjadi suatu karakter keyakinan. Setelah itu keyakinan itu, pemahaman itu jadi sebuah rasa. Nah, maka itulah rasa itulah disebut bahasa lain adalah makrifat hakikat, disebut bahasa lain adalah adab, disebut bahasa lain adalah akhlak, disebut bahasa lain adalah kalimatut tauhid. Banyak istilahnya, Pak. Cuman satu muara. Itu sebenarnya. Makanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bu'istu an uqatilan nas hatta an tashhadu an la ilaha illallah. Itu sama, Pak. Cuman hanya beda teks aja. Tapi fungsi dan tujuan sasaran utamanya makrifat billah. Itulah visi misi yang dibawa oleh para nabi. Nggowo ajaran, iki rasakno Gusti Allah ku ana. Konon maksudnya wong Jawa sih. Sebenarnya mungkuan. Ya sama kalau bahasa hakikat seperti itu. Makanya akhlak tinggal siapa yang memandang. Adab, akhlak, makanya bahasa Quran takhallaku bi akhlakillah. Nah, kita mau meniru akhlak Allah seperti apa akhlak Gusti Allah? Tiru akhlaknya Kanjeng Nabi. Karena itu fotokopi Gusti Allah. Kan gitu. Berarti apa? Nabi orang yang paham betul Allah. Bahkan kepahamannya itu menjadi rasa dalam dirinya. Sehingga pantas dia dijuluki khuluquhul Quran. Ari Quran siapa? Kalamullah, karakter Allah. Ya sudah itu maknanya. Lah makrifat sama enggak tujuannya? Nyambungkan rasa kita dengan rasanya Dat yang menciptakan rasa. Nah itu baru ketemu. Hanya beda teks aja. Ada satu kesempatan makanya bahasa adab, satu kesempatan bahasa akhlak, satu kesempatan bahasa musyahadah, satu kesempatan makrifat hakikat. Itu semuanya satu, mengkerucut pada satu. Makrifat billah. Itulah yang dibawa oleh risalah yang dibawa oleh para nabi. Itu, Pak. Nggowo visi misi itu makrifat billah. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu akhirnya terjadi pelonggaran makna itu, akhirnya tidak ketemu makna adab yang sebenarnya, makna akhlak yang sebenarnya. Karena tadi jauhnya kurun waktu yang begitu panjang di zaman nubuah dengan zaman kita sekarang. Ya wis ora ketemu makna adab hakikinya kalau kita nggak nyambung dengan orang-orang yang masih dekat dengan mereka, Pak. Kan gitu, kitab-kitabnya ini kan orang-orang yang dekat dengan nur nubuah, yang masih betul-betul merasakan dekatnya. Nah, kita harus belajar flashback ke sana. Sekalipun kita tidak sekurun dengan beliau-beliaunya,
setidaknya kita ada sedikit pendekatan pemahaman ke arah sana, sehingga makna adab, iya, sehingga makna adab jangan dipaksakan sesuai dengan terjemah kita, jangan. Kita sportif dulu, kita bedah makna adab. Sudut pandang Quran gimana, sudut pandang hadis gimana, sudut pandang para aulia gimana, baru itu profesional namanya, tuntas. Jangan di-cut dengan makna adab, ya kudu mengkayaan, unggah-unggu, terus sajanya dinafikan. Berarti adab yang dijadikan sebuah proyek kepentingan kalau begitu. Berarti hanya adab itu muncul diungkapkan oleh orang-orang yang kecewa. Ya politis, ada unsur kepentingan, sehingga ya kangaran sing penting orang tuh adabnya. Alimo kaya pun orang dua adab, wah kanggo apa? Nah ini bahasa-bahasa ini yang kacau Pak. Di masyarakat ini kacau. Karena tidak tuntas sebuah teks, dasarnya aja nggak tuntas. Sehingga akan kacau. Apalagi kita ketika mendengar mengenal bahasa al-adab fauqal ilmi. Setuju, teks itu saya setuju. Tinggal siapa yang memahami. Itu kan dahunya para aulia, para ambia. Ya kita makin metodologisnya mereka dong. Jangan makin metodologis kita. Sudut pandangnya kan begitu, baru profesional objektif. Kan gitu. Lah ini saya terminologikan begitu tadi. Lah pengertian adab itu tadi. Proses awal iman digodok dengan ilmu. Setelah ilmu matang fauqal ilmi adalah adzauq, rasa. Lah, 3 komposisi ini, iman, ilmu, dan rasa, baru disebut satu dzarrah min imanil hakikat. Baru gaweannya bener, menggawe tuntas. Makanya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi, sekecil atom benda, kalau itu berpotensi iman, pasti jelas terang. Sama, sekecil atom benda, kalau itu berpotensi virus, pasti terang. Nah, ini orang yang beriman begitu, darah imannya bekerja. Efektivitas rohaniahnya yang melihat, jiwanya yang memandang, jiwanya yang mendengar, jiwanya yang melihat. Boleh jadi matanya picek tapi jiwanya tidak buta, karena jiwa itu nggak akan pernah buta Pak. Yang buta mata hatinya, kan begitu. Kalau istilah Pak Kaji Roma Irama kan gitu. Ya kembali itu legalitas hakikat makrifat. Maka sengaja saya sindir dulu ini, ada istilah lain, Imam Ghazali mengatakan saya lebih menghargai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu. Kan begitu. Nah ini dikat oleh orang awam, translate metodologi awam, akhirnya muncul konklusi natijahnya, alimo koyo apa nek orang duwe adab ya tetep percuma. Lah itu kan terjemah Anda, translate Anda. Tapi takwilnya para nabi, takwilnya para wali bukan begitu, bro. Begitu. Loh, kealiman seseorang itu ketika tuntas kajiannya. Ini siapa yang memandang? Ketika ada bahasa fikih, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu dawuh sinten? Kata-kata fikih itu kita pakai metodologi para nabi dong. Setidaknya para sahabat. Mahwal fikih ingda sahabat, mahwal fikih ingda tabiin. Nggak akan sama dengan fikih sekarang Pak. Nggak akan sama. Sok aja dilihat, jangan jauh-jauh lah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ayo bareng-bareng mikir. Man utawi sapa lamun iku yurid lamun ngendaki
sopo Allah khairon ing baik. Terjemah umum dulu, ya kan? Yufaqihu, bakal minteraken sopo Gusti Allahu ingman. Minteraken dalam hal apa? Fiddini, dalam urusan agomo. Kan gitu. Secara umum dulu. Kita lembutkan lagi. Khairon dulu dikupas. Mahwal khair. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah ruhus sa'adah. Keberuntungan total. Keberuntungan yang paling besar. Khairan itu keberuntungan, Pak. Kalau kita mau belajar mentranslate isinya gitu loh. Kalau tadi kan khairan ya kebaikan. Ya, keberuntungan nilai kebaikan bukan. Ya, lebih dari kebaikan, keberuntungan. Kan gitu. Khairan kita translate dengan bahasa keberuntungan yang besar. Ketika Allah menghendaki orang itu diberi keberuntungan, cari Kang Kaji Izzuddin jackpot lah, jackpot spiritual boleh jadi kan, diberi keberuntungan yang terbesar. Yufaqihu fiddin, pasti orang itu akan diberi makrifat kepada Allah, paham betul tentang Allah. Pasti keberuntungan yang paling besar ya kenal Gusti Allah. Saja nih beli gede. Ya keuntungan si keuntungan mencilik lebih sifatnya kang gede ya yufaqihu fiddin, berarti makna fikih di sana adalah makrifat billah. Takwile para nabi, takwile para sahabat, buka dalam teks-teks Quran. Karena istilah itu akan sepanjang masa terus ada. Nah, tinggal siapa yang nyerap. Kalau kita nyerapnya dengan metodologi sekarang, tidak melihat metodologinya orang-orang dulu, ya kita terjebak akhirnya. Ya itu makanya saya katakan istilah teks fikih ini sudut pandangnya kemana gitu. Sama enggak istilah fikih di zaman Nabi dengan istilah fikih di saat ini? Ya beda. Zaman Nabi pembukuan aja enggak ada kok. Fikih di zaman Nabi itu orang makrifat billah jelas karena para sahabat langsung weruh Kanjeng Nabi ya langsung makrifat nih Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi fotokopi Gusti Allah. Bener kan gitu logikanya. Seperti itu gambarannya. Jadi orang langsung paham ke Allah karena paham Nabi, paham nur nubuwah. Sehingga langsung makrifat billah. Nah, itu makna fikihnya di situ. Tulisan belum ada. Nah, sehingga fikih-fikih yang sekarang bahasa fikih-fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di sebuah aturan-aturan, yaitu juga tidak dinafikan, itu juga masih dalam koridor fikih. Tapi tolong jangan dipukul rata bahwa fikih harus begini gitu loh. Makna kata-kata fikih itu. Karena dalam terminologi bahasa itu antara lafadz teks ilmu, teks hikmah, ya, teks fikih, teks rusdi itu sama, Pak. Hanya beda klasifikasi teks aja, tapi isinya satu. Itu makrifat billah, yaitu keberuntungan yang paling besar ketika orang itu makrifat billah. Nah, maka di sini dikaji apa hakikat legalitas yang betul-betul makrifat billah itu. Ya tadi rasanya ketemu dengan sang pencipta rasa. Ilmune wis dadi karakter. Nah, itulah disebut adab. Makanya Imam Ghazali bukan berarti nggak menghargai orang berilmu. Saya menghargai orang yang berilmu. Makanya begitu. Tapi saya akan lebih memberi sebuah apresiasi penghargaan ketika ilmunya menjadi karakter. Nah, itu kan berarti enak. Sudut pandangnya jangan dipatahkan. Saya nggak penting kalau wong alim nggak punya adab. Sementara sing mandeng sampeyan pengen adab yo kejebak. Tuh. Memang teknya al adab fauqal ilmi. Kan gitu. Imam Ghazali saya lebih menghargai. Kalau bahasa lebih berarti bukan berarti yang ini nggak dihargai kan gitu. Artinya ada apresiasi lebih dalam sudut penghargaannya beliau. Jangan dikebiri ilmunya. Nah, ini yang terjadi kan sebenarnya begitu.
Alim kaya apa nggak beli dua adab terus beli kanggo gua apa. Nah ini kan bahaya. Padahal semua proses harus dengan ilmu. Ya artinya ilmu juga dihargai, tapi ketika ilmu itu lembut sampai jadi karakteristik adab tuh karakteristik. Ya jelas toh, apresiasi penghargaannya akan naik grade-nya. Kan gitu, baru objektivitas ada. Makanya hati-hati dalam mentranslate sebuah bahasa tuh. Karena bahasa induk teks-teks Arab itu bahasa majas atau bukan. Kalamnya itu kalam wahyu atau kalam bukan wahyu, macem-macem. Ada kalam syahwat, ada kalam keuntungan, ada kalam kerugian. Betul-betul harus teks dasar bahasa induk harus totalitas bisa di cover, bisa dikuasai. Terus ketika ditranslate ke bahasa cabang bahasa Indonesia itu juga harus dikuasai lagi agar terjadi sinkronisasi. Ya, kayak tadi tuh, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Terus konklusinya kok, Allah sealim apapun orang beradab percuma, keri-keri sing dile sampean, waduh ya kacau kalau begitu. Seorang pemikir besar, kata-katanya orang-orang besar zaman dulu, kok diterjemahkan, ditranslate bahasa sampean yo kacau, sampean bahasa preman. Iya kan? Iya, ada be laka ilmu maning tuh. Akan seperti itu. Makanya harus hati-hati. Kita betul-betul profesional lah, objektif. Ini kan belajar kita berpikirnya objektif. Yuqalu fi maqami ru'ya wal musyahadah bisiril ghalab. Innama yarul ya'rifa. Tuh. Angin pestine melihat itu tujuannya dipahami. Kata-kata melihat itu dipahami. Duduk kongkon dipaksakan harus dilihat. Nanti akan terjadi pembenaran. Jadi bahasa ro'a, bahasa melihat itu bahasa pemahaman. Tuh. Makanya saya menarik sekali dalam saya baca dalam satu literasi ketika bahasa ro'a memandang. Antara ro'a ketika di alam sadar dengan ro'a ketika di alam tidak sadar dalam arti tidur itu harus sama. Kalau pandangannya hakikat harus sama. Jadi ketika kita belum sama sudut pandangnya ketika di alam sadar dengan di alam tidak sadar, ya berarti belum ro'a secara hakikat. Contoh kan banyak fenomena orang pengen ketemu mimpi Nabi, kan ro'a bahasanya. Ini ro'a yang bagaimana itu? Nggak sezaman kok bisa menyimpulkan, akhirnya mengkerucut kepada jasad, bukan itu. Kalau Abu Jahal juga ro'a setiap hari Pak dengan Kanjeng Nabi, tapi dia nggak melihat nur nubuahnya, nggak bisa melihat nur nubuahnya Kanjeng Nabi. Sampai dulu ketemu Abu Jahal Pak, kan ro'a. Abu Jahal melihat, tapi Abu Jahal tidak melihat nur nubuahnya. Makanya orang yang bisa sampai mimpi ketemu Nabi, maksudnya nur nubuahnya, yang nur itu robos ke fisik, sehingga fisik betul-betul muatannya nur nubuah. Beliau bakal diceritakan Pak. Nek diceritakan apa maning kang nyeritakan wong yang bilang kang nyeritakan golongan para sahabat atau golongan para tabiin sing parek masai jeda iki rada memper. Buat tulis adu ki sanksi Pak. Paling hatib suara hatib yang terjadi itu kayak Kanjeng Nabi. Apa sih ngomong? Tuh. Itu face to face betul-betul nur nubuahnya dilihat. Karena ro'anya itu di alam yakdo dengan di alam yang tidak yakdo sama kalau ro'anya nur nubuah. Karena nur nubuah itulah yang punya legalitas maksum. Kalau jasad nggak ada legalitas maksum Pak. Setan bisa berpeluang ngaku-ngaku Kanjeng Nabi, bisa berpeluang. Tapi ketika ingin robos masuk di ranah nur nubuah nggak akan bisa setan. Nggak akan bisa.
Yang nggak bisa masuk tuh di ranah nur nubuahnya, karena itu maksum. Iya. Jadi yang dimaksud Nabi tidak bisa diserupakan setan tuh nur nubuah. Nur nubuahnya artinya yang ro'anya ini, yang mimpinya ini betul-betul mimpi dengan ro'anya ketika dia di alam sadar tahu nur nubuah, di alam mimpi pun dia betul-betul tahu bahwa itu nur nubuah. Yang nur itu mutajasidah, jila genep kayak anu ning jasad, kono lho. Nah, itu beda nantinya. Ya iya, setan rupa sinar ngaku Gusti Allah bewani apa ngaku Kanjeng Nabi ya super wani lah. Logikanya kan begitu. Kubu sebelah ini loh Pak, alimnya kurang apa? Kamu membedo sampai si kecil kan konon. Loh, cuman ranah bahasa hadis Nabi, setan boleh bisa mendo-mendo saya, tidak bisa menyerupai saya, tidak bisa mengkelabui saya. Maksud saya di situ adalah nur nubuahnya. Jangankan nur nubuah, nur wilayah we. Setan kobong Pak marek. Contoh sahabat Umar kan, jalan kang dilalui beliau wani Pak. Ngeri, itu baru nur wilayah loh. Kobong setan Pak. Wis wedi, ini baru nur wilayah, apalagi nur nubuah. Ibarat nembe kali bae durung muara Pak. Ibarat muara Kanjeng Nabi umpama nur nubuah, lautane Gusti Allah, sifatnya kan ya jelas kan, nembe kali pe merinding Pak bangsa Azazil. Wedi. Karena apa? Jelas akan tergilas. Gitu. Apalagi nur nubuah yang legalitasnya maksum. Wah, ya wis bisa. Ari je membedakan ngomong sih. Kanjeng Nabi ya gampang ngaku Gusti Allah wani setan. Iya kan, kisah dia Abdul Qadir kan. Qad abahtu lakal muharramat. Ya Abdul Qadir, aku halalkan apa yang sekarang diharamkan. Celarat bentuknya kiloan cahaya. Lah nek kula sampean langsung Gusti, wah ya wis kacau. Lamun kula sampean kacau, ini golongan para suheng-suheng biasanya begitu, ketemu karo kanjeng piyen syekh piyen sapa jare kono bae lah. Ngono ah. Ble gampang. Ya istilahnya tuh lah, ini ranah-ranah itu yang harus kita lembut cara mengkajinya. Gitu. Ya nur nubuah itu eksis Pak, eksis di alam sadar, kita harus bisa merasakannya. Nanti ketika di alam mimpi pun sama dengan ketika di alam sadar. Lah itu baru yang tepat. Nur nubuah itu maksudnya. Makanya kalau legalitas maksumnya bukan ke jasad Nabi itu, kemaksumannya di nur nubuahnya. Lah nur nubuah itulah pembawa misi makrifat, itulah disebut nur nubuah. An-naba, sang pembawa berita, sang pembawa visi misi nih. Visi misi apa? Pahami Allah, rasakan Allah. Kamu punya rasa singgiro nyambung rasa karo kang gawe rasa. Wis mungkin hasilnya sih. Isun kepengen dikenal, kenali isun. Lamun siruk kenal isun, selamat enak kan konon. Wis sederhana ku pun. Cuman media kenalannya kan banyak. Ono syariat, agama, ono sholat, ono zakat, ono puasa, ono haji, ono sodako, ono tobat. Itu hanya semua tangga-tangga media perkenalan. Iya, intinya ya rasa ini dari semua perjalanan syariat itu juga harus disertai dengan rasa supaya berjalan bareng. Syariat dan hakikat nggak bisa dipisah, harus melaku bareng. Itu ya kajiannya seperti itu. Jadi ro'a di sini maknanya faham. Kalau ro'a dipaksakan dengan bahasa ruang dan waktu, boleh ketemu Pak. Ya iya. Boleh ketemu. Ro'anya dengan bahasa jiwa. Ro'a di situ maknanya merasakan. Nah kalau merasakan melebihi melihat Pak. Karena nek melihat durung tentu ngerasa nang, tapi ketika harus ngerasa nang, yo katon kabeh. Kan konon. Iya kan?
terlihat semua. Itu bahasanya. Li'annal ma'rifatal haqiqata, karena pemahaman makrifat yang hakikat iku fi batinil irodah, sak dhuwure irodah. Irodah siapa? Kita punya kemauan, kita punya program. Kemauan dan program yang kita tumpuk, yang kita manage, makrifat itu jauh di atas itu, Pak. Kadang-kadang program kita itu akal-akalan, Pak. Nah, makrifat tuh nggak akal-akalan. Karena ketemu dengan rasa, ketemu dengan sang pencipta rasa. Berarti tidak akan dihapusi. Bisa naik kehapusan itu ya boleh ketemu masalahnya. Iya kan? Tuh, artinya tertipu dengan diri sendiri. Ya sudah pusing kan gitu, Mbak. Kalau rasanya tunduk, akalnya juga tunduk. Ya pasti tunduk, pasti mengiyakan. Akal itu kan sifatnya output and input, sifatnya itu. Tapi biosnya itu betul-betul hidup. Kalau istilah CPU itu, biosnya itu, processingnya itu hidup semua, sehat semua mesinnya. Jadi enak. Nah, sementara problem kita itu biosnya rusak, Pak. Prosesornya rusak, ya kacau kan. Ya pura-pura muncul di layar aplikasi. Rusak semua. Bahan virus. Fayarfa'ullah, sehingga Allah membuka. Fayarfa'u itu maknanya membuka. Atau mengangkat boleh, membuka boleh, nyilak boleh. Apa bae makna sisrok. Sehingga kira bisa tekoni rasa sampean, sehingga Gusti Allah nyilakaken, mbukaaken ba'dul hijab ing sebagian ketidakpahaman. Awas, hijab maknanya tutup tirai. Hijab itu maknanya ketidakpahaman. Orang tidak paham Allah berarti kehijab oleh dirinya sendiri. Dudu Gusti Allah kan ketutup, kulai ketutup karo kegoblokane kulai dewek. Hari Gusti Allah mungkin terhijab, sing kehijab itu kulai. Kulai boleh paham, ya, kulai boleh ketemu rasai, ya terhijab. Tuh. Nah, makrifat hakikat itu Allah buka hijabnya, Allah buka kebodohannya. Maksudnya Allah sentuh pemahaman lembutnya. Set, ibarat dakar kok nyelek, Pak. Ya, iya. Bagus harus nyelek, Pak. Ada dong nyelek, yuk, wis kulupen. Najis, Pak. Kulupen. Tuh, ya dong disunat. Bahasa kasarnya ngomong kudu disunat, kontol otaknya, Pak. Bari nyilak, no. Kami sunat kontol tengah bae, kontol otaknya durung disunat, ya pada kulupen kabeh. Ya belak nih kan, Kang Asep. Ya bahasa sih boleh jorok ya, tapi kan jelas hakikatnya yang diserap tuh, yang dipahami, disunat kontol otaknya. Ya iya, bahasa itu tergantung apa namanya penyikapannya sampean. Kalau diartikan jorok ya karena memang pikirannya sampean sing jorok. Iya kan? Tuh, judulnya nyilak kebodohan. Nyilak karena nyilak pada dulu. Ya arik kulup kan nutup. Iya kan? Begitu di nyilak ya wis toh. Nah, saya istilahkan seperti itu, pinjam bahasa seperti itu. Otak hati kita, jiwa hati kita itu kulupen, makanya disunati kontol hati ya, Pak. Kontol otaknya, kontol hati disunati. Apa hati kontol? Namanya hati ini sampean kepengen mono bae sih. Kang diidam-idamkan barang mekonon bae, banyak kan? Nah, berarti kan durung sunat tuh. Durung disunat kan pulane termasuk kajian begitu nyunati mau. Kontol artinya sampean sing masih kulupen, artinya masih bodoh hati kita, masih bodoh pikiran kita. Itu kalau dalam bahasa istilah mantek itu pinjam bahasa istilah majas isti'aroh namanya, seperti itu. Bahasa siapa jorok apa bising, penting intisarinya kecanda onon lu. Aja ndeleng joroknya bahasa, tapi
isi kandungannya, Pak. Nah, begitu ya gambarannya. Disilak hijabe maksude dibuka pemahamane, ngoten jari Gusti Allah. Iku hakikat marifat tuh. Jadi uang nek paham Gusti Allah, paham sifatnya Gusti Allah, paham namai Gusti Allah, paham af'ale Gusti Allah, wis bisa tekaning dat lah. Lah berarti disilak teman itu. Otaknya nyilak, hatinya nyilak, ruhnya nyilak. Ketemu kabeh. Jadilah sebuah rasa. Ini jalurnya kudu belajar baik. Ya jelas Pak, jelas. Al ilmu Dalam 24 jam ada waktu kesibukan karena ekonomi, karena kita apanya? maksudnya untuk belajar mengkonon. Nanti sesen tanya jawab ya Pak Umar ya, supaya enak nantinya. Nih kita terminologinya dulu dituntaskan dulu. Disila, dibuka pemahamannya ya. Tuh, konon. Sehingga ketika wis disila, ketika wis dibuka pemahamannya, ketika wis dipinteraken pemahamannya, fayurihim nurozatihi, fayuri akan memberi informasi hum kepada mereka opo nuruzatihi. Jadi gelombang spirit Allah itu akan nyentuh ning pikirane wong mau. Kali-kali gane ku mak ternyes. Paham Pak, merasa Masya Allah enak temen ngaji kono lho, enak temen ngaji ku sampean lamunan kok dikepus karo sifat nur Gusti Allah Pak. Wah ademe luar biasa konon lho, lamunan bahasa pendekatan ilmiah kok. Iya sampean dikene tahu dikene aning demenane kok wah wis mabok kan harusnya kan gitu lah. Kita disentuh oleh senyuman nur Gusti Allah kok beli joget yo beli jinglak-jinglak yo kenemenen arane Pak, kenemenen ngaji mekanen kok beli nandes ning ati yo kenemenen arane. Waduh kulupe ku berarti padel temen. Wah ngetoke karo golok. gawat wasifatihi azza wajal. Nah itu Allah perlihatkan, Allah pahamkan. Kalau bahasa perlihatkan barangkali konotasinya melihat, ya Allah pahamkan. Itu aja pinjam bahasanya itu. Waro hijabin, melampaui batas yang tadinya nggak paham. Sekarang baik. Waro hijabin itu melampaui batas yang tadinya nggak paham. Tadinya nggak paham, setelah diterangkan kok, waduh kebuka blak lah. Itu namanya waro hijab. Contoh kayak disilak lah bahasa mau Kang. Dalam bahasa wama kafaro Sulaiman. Ah, mananya apa? Wama kafaro ora kufur. Enggak, bukan kufur, tidak menulis Nabi Sulaiman, tidak mengajarkan Nabi Sulaiman. Kalau kita nggak paham takwilnya kacau Pak, mentranslate bahasa Quran. Nabi Sulaiman tidak mencatat pelajaran sihir kan gitu. Wa maka faru Sulaiman wa ma yu'alamani, ya kan, min ahadihima. Harut dan Marut tidak saling menginformasikan, tidak saling mencatat tentang ijazah ilmu perdukunan bahasa enggak. Nah ini makanya sangatlah hati-hati ketika mentranslate bahasa, mentakwil bahasa, mentafsiri Quran pun. Waduh, apalagi kalamullah. Kita kudu birang-birang, Pak. Pengen dalam satu ayat dikeker sing bisa nyilak baduke ku. Akeh alate, Pak. Orang mau siji wah, komus bahasa Indonesia ya wis kacau akhirnya. Terjemah depak akhirnya. Lempeng wae no kali jegur. Wis sadar jegure. Iya kan? Nah, itu bahasa terjemah dengan bahasa tafsir beda. Gambarannya seperti itu. Dia dibuka waro hijab yang tadinya tidak paham, terus dia paham. Nah itu maknanya dibuka hijab. Sekarang baik. Sing mau nebel ngerti, tidak ngerti. Mana simpel baik aja. Mau dipai weruning sesuatu kang ning buri tutup. Ya kangelan ngasih terjemah tadi bahasa Indonesia. Kang mau nebel paham, jadi paham. Kang mau dorong lembut, jadi lembut.
itu namanya dibuka pemahamannya. Waro'a hijabin. Sehingga apa? Ketika mereka diberi pemahaman yang lembut, liya'rifuhu, dia paham betul dengan sifat Allah, paham betul dengan nama Allah, paham betul dengan af'alullah. Karena nama pasti ada musamma, sifat pasti ada mausuf, fi'il pasti ada fa'il. Itu enak nantinya. Wala yarfa'ul hijaba bikulliyah. Kenapa Allah tidak totalitas buka hijabnya? Artinya kenapa kita masih diberi sisa kebodohan, Pak? Artinya masih sengaja kita tuh diberi sisa-sisa kebodohan. Tujuannya apa? Likayah tarikur ro'i, dia agar terangsang terus, Pak. Penasaran terus, ketagihan terus. Angger wis baru enak kan ketagihan, Pak. Nyandu Kang Asep. Kang Asep ya pengen nambah aja. Nyandu temenan. Enaknya kelima ku nyandu. Kuayang temen lamun karokan, Mbah. Saya kan ngambar. Kuayang bae lamun karokan. Iya. Semakin kita mengenali Allah, ibarat masuk ke tengah lautan, mundur kangelan, sadu maju nambah ya wis terus. Dan penasaran, tapi penasaran di atas keenakan, ya akan ketagihan. Sengaja Allah tutup. Maksudnya Allah beri sisa kebodohan. Tuh. Tapi sedikit baik aja kakek. Sedikit baik supaya penasaran. Waduh, ini nah akhirnya semangat. Itu sengaja Allah buka seperti itu. Likayah tarikur ro'i, agar terbakar jiwanya, agar terbakar kerinduannya. Seperti itu tujuannya. Kalau sudah terbakar kerinduannya, lah itu akhirnya mengejar terus kan. Tuh, nanti endingnya sampai yaumul liqa. Tuh, hari pertemuan, yaitu yaumul haq, hari kematian. Makanya babul liqa al maut, sampai kematian, baru ketika kematian baru total hilang. Di situ baru hakul yakin urip kang sebenere kan konon. Tuh, jadi memang sengaja disisakan, Pak, agar penasaran dan rindu. Qala ba'duhum bilisanil hal. Sebagian aulia menginterpretasikan dengan bahasa jiwa. Sing ngomong dudu lisan tapi hati. Tuh. Walau anni doharot bila hijabin lat yat tamat al khalaik ajmaina. Kalau saya tampilkan totalitas, kalau saya buka totalitas hijab pada manusia, maka hancur semua alam semesta ini, Pak. Tuh. Lamun uang kok makrifatnya totalitas, laku kehidupan, Pak. Ya iya, laku kehidupan. Mau hijab dibuka totalitas, laku kehidupan. Sengaja Allah sisakan sedikit agar ada kerinduan. Lakinil hijab latifun maknan, hanya saja hijab itu sangatlah lembut. Bihi nahya kulubul asyikin, disitulah hidupnya spiritual para aulia yang merindukan Allah selalu. Disitulah sengaja disisakan karena memang disitulah kerinduannya. Asyikin orang-orang yang rindu. Asyikin, kulubul asyikin, asyik, ain, asyik, asyuk, orang-orang yang rindu. Iklam annat tajaliyah al-azamah yujibu al-khawfa wal haibah wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada mriki kah? Mriki Kang Ustaz. Mriki, aduh. Silakan kalau ada yang mau bertanya.